Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita kali ini Leo adalah jodoh yang tepat untukmu ya. Jodoh yang tepat bagaimana ya? Jadi kalau sekarang kamu merasa kondisi kamu lagi tidak baik-baik saja, berarti kondisi hatimu tidak baik-baik saja juga ya. Jadi di sini saya mau coaching dan reading ya. Dimana biasa coaching berbayar, saya kasih kamu gratis karena terpanggil secara jiwa untuk pencerahan kamu. Dimana masih menunggu jodoh ataukah bingung apakah memang ini yang terbaik untuk diriku ataukah tidak ya. Jadi di sini saya coaching sesuai pesan semesta apa yang kamu harus lakukan supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya dan bisa mendapatkan jodoh yang baik atau bisa mendapatkan jodoh yang tepat untukmu di masa depan. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Leo. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energimu bintang Leo. Saya mau mulai dulu sebelum kita ke pesan semesta ya. Saya mau reading apa yang terjadi pada dirimu. Kenapa sampai ada masalah tentang jodoh ya. Entah jodoh ini jauh atau jodohnya ini nggak jelas ya. Kita lihat nanti sesuai kartu tarot apa yang terjadi pada dirimu Leo. Oke. Di sini wow, Ten of Pentacles, kamu lebih fokus pada karir ya. Ya, bagaimana mau ketemu jodoh kalau enggak ada, kamu lebih fokus, ataupun mungkin kondisinya di sini saya lihat kamu ada luka batin ya, sehingga kamu kayaknya pacar-pacar tuh nanti aja deh. Saya mau cari duit dulu untuk bahagiakan diriku dan ya nanti aja deh, itu gampang. Kalau punya duit pasti ada jodohnya nanti, pasti ada yang suka. Nah itu menurutmu ya. Dimana di sini ada Eight of Swords, dimana kamu ada luka batin dulu. Mungkin ya ada beberapa dari kalian Leo yang pernah dicampakkan, yang pernah dihianati, yang pernah ditipu karena cinta. Betul tidak? Ketik di kolom komentar ya. Karena saya merasakan di sini energinya kurang gimana, ada trauma sebenarnya dalam Leo, diri Leo ya. Saya merasakan di sini energinya kayak macam kamu itu mau move on tapi nggak bisa move on, kamu takut, sangat-sangat takut. Jangan sampai ini terulang kembali, karena ada beberapa yang mengulangi kondisi yang sama sehingga akhirnya mencap bahwa dirinya itu seolah-olah kayak kurang beruntung dalam percintaan. Mungkin kalau karir oke, tapi percintaan kok enggak, selalu gagal gitu. Ya, selalu mendapatkan orang-orang yang bikin pusing, bikin stres ya. Akhirnya putus atau berpisah. Ya. Saya merasakan di sini kamu tuh kayak macam udah deh kayaknya saya udah nggak mau drama lagi, udah saya capek. Ini yang ada terbersit dalam pikiranmu seolah-olah ya sudah deh, kalau memang jodoh pasti nanti semesta atau Tuhan akan, ya kalau belum jodoh ya mau bagaimana lagi, kalau jodoh pasti akan bertemu, intinya gitu ya. Jadi kamu bukan melihat dari sisi negatif tapi lihat dari sisi positif, tetapi kamu tidak mengobati itu, mengobati luka batinmu yang terdalam, dimana akhirnya ya ada beberapa yang hanya memanfaatkan dirimu. Karena yang tadi saya bilang, kamu fokus pada karir, kamu fokus pada dirimu ya, tapi tidak mau belajar, tidak mau mengobati.
Jadi pada saat orang itu datang lagi, orang-orang baru ya, ya sama kelakuannya. Sehingga kamu merasa kok saya ini sudah baik sama mereka tapi mereka jahatin saya ya. Ya itu karena kamu tidak belajar. Ada luka batin juga kamu belum bisa sembuhkan itu. Sehingga ya kalau kamu tersakiti ya wajar saja gitu. Karena apa? Dirimu sakit, nggak bisa menolong orang. Mereka akan pental jauh. Kenapa? Karena nggak nyaman bersama kamu. Dimana kamu masih sakit. Nah ini semesta mau sampaikan nanti ya kita lihat. Tetapi di sini sudah terbuka dimana semesta mau menyampaikan untuk bisa lebih mengobati luka batinmu dulu. Kamu lebih dirimu sendiri gitu, happy di luar tapi dalamnya tidak. Padahal sebenarnya yang paling utama adalah dari dalam, dimana kamu tuh harus bisa bahagia ceria dari dalam diri gitu. Oke, berikutnya di sini ada Ten of Wands. Wow, kamu tuh bekerja keras ya untuk bisa menghilangkan emosimu, bisa menghilangkan rasa sedihmu, untuk bisa menghilangkan semua apa yang ada terlintas dalam benakmu dan bisa melupakan dia, yaitu kamu kerja. Tidak ada waktu untuk tidak kerja atau belajar. Kalau kamu studi ya belajar. Ngapain pikir-pikir tuh cowok, ngapain pikir-pikir tuh cewek ini menurut kamu ya? Karena seolah-olah dia ada di bayangmu, di benakmu, tetapi nyebelin gitu. Ini saya kayak macam kalau saya greget ya, energi kamu nih kayak macam kalau ada dia di depan mata nih kayak mau ditinju aja nih ya, dipukul ya, dimaki-maki. Kenapa kamu sejahat itu? Biarin aja, nggak usah berfokus pada orang jahat. Kenapa kamu harus membuat energimu habis untuk memikirkan orang jahat? Ya, saya merasakan energi yang sangat kayak macam greget, yang kayak aduh ya ampun nih orang nih ya, dia datang hadapan saya maki-maki dia nih ya. Lucu tapi gimana ya, saya kayak macam ingin menertawakan tetapi ya kasihan juga. Dirimu tuh lelah karena emosimu. Betul tidak Leo? Ya. Leo tuh orangnya pembawaannya tenang loh, tapi kalau ya sama seperti singa kan? Ya, kan simbol kamu singa Leo. Ya. Dia tenang, tapi kalau kamu macam-macam sama dia, silahkan kamu cari-cari penyakit. Nah itu sama dengan dirimu saat ini, dimana kamu tuh baik-baik, tapi kalau kamu disakiti, kamu jangan main-main dengan saya ya. Saya bisa kasih menderita kamu lahir batin ya. Tetapi ini masih kontrol, makanya kamu lebih menjaga jarak, jangan sampai hilang kontrol. Kalau hilang kontrol tuh bisa-bisa bahaya ya, malah bisa mempermalukan diri Leo sendiri ya, karena seolah-olah Leo itu kayak macam orang tidak berpendidikan karena ucapannya sudah nggak terkontrol. Nah itu yang Leo takutkan, jangan sampai mempermalukan diri sendiri. Makanya jangan dekat-dekat lagi dengan tuh orang yang bikin emosi ya. Oke, di sini ada Ace of Swords juga ya, Leo. Ada beberapa juga memperjuangkan, tetapi tidak dia perjuangkan dirimu. Jadi kamu ya merana. Di sini pun ada menanti. Kapan ya jodoh saya datang? Kapan ya orang baik datang? Kenapa orang jahat semua yang datang pada diriku? Orang yang hanya membutuhkan saja, orang yang hanya persinggahan saja, itu yang ada dalam benakmu. Betul tidak? Ketik di kolom komentar. Seolah-olah kok saya sudah baik tapi mereka jahat ya. Kok hidup ini tidak adil ya? Kok semesta kasih saya penderitaan kayak gini? Kok percintaan saya selalu gagal? Ya. Padahal saya sudah baik selalu sama mereka, tapi mereka kok nggak baik sama saya. Justice. Jadi kamu di sini pengharapannya ya sudah, saya nunggu aja. Saya sudah berusaha, tapi kalau memang mereka tidak mau ya sudah. Saya juga tidak bisa paksa. Jadi Leo ini nggak mau maksa-maksa orang, karena memang Leo juga nggak mau dipaksa gitu. Ya. Tetapi ya ada pengharapan untuk bisa mendapatkan orang yang memang betul-betul mau memperjuangkan Leo, ataupun sama-sama berjuang untuk Leo. Ya, ini ada duda atau janda energinya ya, yang mana ya sudah saya tunggu aja mana ya orang yang mau datang membuatku bahagia, memperjuangkanku, membuatku bertanggung jawab untukku. Kalau sudah mempunyai anak ya pasti lebih fokus pada anak. Ya, duduk diam di tempat menunggu waktu Tuhan datang membawanya kepadamu. Wah, ini energinya berat, penantian karena udah capek, udah lelah dengan drama-drama, lebih fokus pada karir, lebih fokus pada diri sendiri, sudah nggak mau dengan drama orang-orang toksik, orang-orang yang hanya datang karena butuh ya. Jadi Leo juga di sini tuh sebenarnya banyak belajar dari sisi orang lain ya, tapi kamu tuh tidak belajar dari dalam dirimu. Nah ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih melihat dari dalam dirimu dulu. Ya, kita lihat di sini.
Itu yang kamu rasakan ya. Pesan semesta untukmu supaya bisa mendapatkan jodoh yang tepat ya. Karena jodoh ini bukan berarti jodoh pasangan saja ya, ataupun mungkin Kak Ica saya kan sudah punya suami, itu jodoh saya. Kita nggak tahu jodoh kamu sampai kapan. Itu rahasia semesta, rahasia Tuhan. Mungkin besok, lusa, tahun depan, 10 tahun, atau bahkan selamanya, kita nggak tahu. Karena dua kan jodoh kita, dia panggil Tuhan atau ya berpisah. Berarti jodoh kamu tidak tepat kalau ataupun mungkin kondisinya kamu sekarang lagi emosi, marah sama pasanganmu, ya itu berarti jodoh nggak tepat. Kenapa? Karena kamu dalam hubungan toksik, hubungan tertekan, hubungan emosional. Ya, di sini ada Knight of Swords. Di sini juga ada Two of Swords. Ada The World. Di sini juga ada Knight of Cups. Ada Queen of Swords. Dan ada Death. Wow. Kenapa? Saya rapikan dulu kartunya ya biar bagus. Oke. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih sabar dulu ya, kontrol emosimu. Memang saya lihat di sini Leo sabar ya, tetapi terkadang emosi kamu itu apa ya, kalau dibilang tidak bisa terkontrol, dalam artian kamu marah sama si A tapi melampiaskannya kepada si B. Nah, ini yang semesta mau sampaikan. Terkadang kamu lelah ya. Kamu capek, saya rasakan di sini energinya ya. Lelah, capek, stres ya stres. Kayak macam udah nggak ada gairah untuk cinta ya. Ataupun yang tadi saya bilang, kamu tinggal menunggu ya. Di sini semesta mau sampaikan untuk bisa lebih memantaskan diri. Memantaskan diri kayak gimana Kak Ica? Ya berarti kamu harus bisa tahu bahwa saya ini orangnya berharga, saya ini cantik, saya ini ganteng, saya cerdas, saya baik. Terkadang kamu merasa bahwa saya kere, ya udah deh, saya jelek, saya gemuk, saya dekil, saya miskin. Itu yang ada terbentak di dalam ini. Dimana kamu membandingkan dirimu dengan yang lain. Apalagi kalau dia sudah mempunyai pasangan ya, wah dia lebih cantik, wah dia lebih seksi, saya ini bisa apa gitu. Kamu tuh minder. Walaupun mungkin kamu pede ya, tapi dalam percintaan tuh kamu minder. Apalagi kalau kamu yang duluan. Contoh kamu seorang laki-laki. Kamu perkasa dalam hal apapun ya, terutama dalam karir, tapi sesuai tema kita jodoh atau percintaan ini, kamu tuh kayak macam aduh gimana ya, dia suka saya nggak ya, kamu insecure gitu, nggak berani dan takut penolakan ya, akhirnya sedih, stres. Ada beberapa yang menyakiti diri sendiri karena pikiran. Semesta mau sampaikan begini ya, kamu tuh berharga Leo. Kamu tuh harus bisa dalam percintaanmu itu menarik energi positif, di mana saya baik, saya kuat, saya diinginkan, saya cantik, saya akan diperjuangkan. Dimana kamu harus bisa memperjuangkan dirimu dulu, dimana kamu bisa membahagiakan dirimu dulu, dimana kamu harus bisa mengagumi dirimu dulu. Dimana energimu ada di situ ya, orang itu akan melihatmu sama seperti apa yang kamu merasakan energimu, di mana kamu merasakan energi itu untuk dirimu sendiri dulu. Setelah itu orang akan melihat kamu sama seperti kamu melihat dirimu sendiri. Contohnya di cermin, kamu merasa bahwa saya ini cantik, ya orang akan lihat tuh kamu cantik. Jadi bercerminlah dulu ya. Bukan bicara soal fisik saja, karena saya lihat di sini ada beberapa yang merasa fisiknya tuh kayak macam kurang ini, kurang itu, padahal kamu tuh orangnya baik. Syukur-syukur kamu sehat loh ya. Jangan pernah minder. Kalau sekarang kamu sudah mempunyai pasangan dan pasanganmu toksik, marah, ya mungkin ada sebabnya juga. Kamu harus bisa melihat dulu sebabnya di mana, di dirinya atau di dirimu. Penyebab dia marah, karena nggak mungkin orang marah tanpa sebab. Tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api.
Kalau memang dari dirinya berarti dia nggak tepat untukmu, ataupun mungkin dia pergi meninggalkanmu, dia pergi melecehkanmu ya. Ada beberapa yang saya lihat di sini kumpul kebo ya, maunya hubungan suami istri tapi ya begitu dalam tanda kutip ya, nafsu saja tapi ya teman rasa pacar gitu. Atau bahkan triparty ya. Berarti kan kamu merasa bahwa kok saya diduakan ya, saya nggak berharga ya. Kalau orang-orang itu sudah toksik, kenapa kamu harus dekat-dekat mereka? Bukan berarti saya suruh kamu berpisah, no. Tetapi ini bicara kesehatan mentalmu. Kamu yang mempunyai apa ya kalau dibilang, mempunyai keputusan untuk dirimu. Kamu yang memberikan, ibaratkan gini, kamu yang memberi peluang kepada orang-orang jahat untuk menjahatimu, di mana kamu tidak tegas untuk dirimu. Ya wah, buktikan dong cinta ya. Buktikan apa? Kalau belum nikah, ya artinya gitu. Kadang-kadang gini, jangan kamu terbuai ya, ataupun juga jangan terlalu keras. Di sini ada dua versi yang saya rasakan di sini ya. Mereka pergi meninggalkanmu karena kamu terlalu cuek, terlalu keras hati dan cuek. Dan yang kedua, kamu merasa tidak diinginkan, jadi takut berlebihan. Akhirnya memberikan apa yang kamu, jadi ibaratnya ini, kalau sudah sayang sekali gitu. Tetapi ada juga versi Leo, karena energinya juga dominan 50-50, ada yang sayang sekali, takut sampai takut kehilangan, jadi dia kasih semuanya. Tetapi ada juga yang super cuek, super nggak mau gitu, super. Mungkin kalau yang kasih ini tuh mungkin yang pacar-pacar ya, kalau sudah nikah nih kayak saya lihat cuek, malah pusing urus ini urus itu, ya lebih fokus pada keluarga besar, ya lebih fokus pada anak-anak, pasangannya terbengkalai. Ya, kayaknya kalau jomblo, saya lihat jomblo ini lebih fokus pada kerja, betul nggak? Kerja dan kerja. Bagaimana bisa mendapat jodoh yang tepat, Kak Ica? Yang semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih menyayangi dirimu dulu. Kalau kamu sudah menyayangi dirimu, mencintai dirimu, ini bukan hanya dari fisik yang saya bilang dari tadi berkaca. Ya, semesta mau sampaikan, lihat dari ke dalam hati jiwamu. Kalau kamu masih ada kepahitan, masih ada rasa marah, cemburu, emosi, itu berarti kamu ada di vibrasi bawah. Jangan salahkan kalau orang-orang jahat datang kepada kamu. Kenapa? Kamu menarik orang jahat itu datang kepada kamu. Kenapa? Energinya memanggil. Kenapa? Vibrasimu kan, kamu di vibrasi bawah. Dia akan memanggil sesuai vibrasi. Jadi kalau kamu merasa bahwa kok kehidupan saya begini-begini aja ya, berarti ada kesalahan pada dirimu, dalam hatimu. Kamu yang menariknya kok. Kok kenapa sih dapat orang brengsek ya? Ya karena kamu merasa dirimu tuh nggak benar gitu. Merasa dirimu tuh kecil, nggak dihargai. Merasa dirimu itu malang gitu. Ya. Tetapi kalau seandainya kamu merasa dirimu hebat, dirimu kuat, ada beberapa yang saya lihat di sini ya. Kok si Kaica, saya rasa itu orang-orang menjauhiku, padahal saya ini sudah baik, saya pede, saya cantik, saya ramah, tapi kok laki-laki nggak suka saya gitu ya, kok malah nggak ada yang suka saya. Ya karena mereka itu tidak cocok buat dirimu. Kamu tuh melevelkan dirimu tuh kayak macam seorang ratu atau raja, sedangkan mereka itu tidak bisa menggapaimu. Kenapa? Karena mereka tahu diri. Ibaratkan kalau vibrasi, mereka tidak nyaman akan dengan dirimu gitu. Akan ada orang yang bisa sevibrasi dengan dirimu yang akan datang kepadamu. Bukan berarti kamu menurunkan levelmu. Ini salahnya di sini. Terkadang Leo tuh berpikir bahwa saya ini sukses di sini, saya cantik, saya ini, saya itu, tapi kok nggak ada orang yang suka saya turunkan levelku deh. Mana saja, yang penting laku. Ujung-ujungnya bikin pusing, stres, ada pasangan malah tambah pusing, tambah stres. Nah itu yang terjadi kan, karena menurunkan levelmu. Dimana kamu mau yang kayak gini, yang kayak gitu. Ya memang manusia gak ada yang sempurna, tapi untuk khusus Leo ini sebenarnya kamu bisa menarik orang-orang baik, orang-orang hebat. Cuman kamu tuh kayak macam minder gitu. Apa bisa, terlalu ketinggian kali ya cita-cita saya untuk mendapatkan laki-laki yang atau perempuan yang begini. Kenapa harus turunkan level? Ya, ini terkadang seperti gitu. Akhirnya apa? Tidak sevibrasi. Karena contohnya kamu orang bekerja keras, tapi karena kamu turun level, kamu mendapatkan orang yang pemalas. Akhirnya apa? Dalam hubungan itu ribut aja. Dia yang jadi benalu dari dalam dirimu. Berarti kan ini hubungan toksik, dimana tinggal minta duit, pemalas. Akhirnya kamu yang pusing sendiri, stres sendiri.
Untuk bisa menarik jodoh yang tepat, jangan pernah menurunkan levelmu. Kamu bekerja keras, sayangi dirimu, cintai dirimu. Suatu saat nanti kamu akan mendapatkan orang-orang yang juga bekerja keras yang sama dengan dirimu. Cuek aja. Kita mendingan terlambat menikah ya, terlambat mempunyai pacar dibandingkan kita punya pacar tapi cuman kesik doang ya. Cuman hanya ada pacar tapi nggak bahagia. Begitupun dengan pasangan, suami istri, cuman status doang ya, bukan hidup bersama, cuman tinggal bersama, cuman tinggal aja satu atap tapi nggak ada terkoneksi. Kerja masing-masing, kerja sendiri-sendiri, bicara sendiri-sendiri, nggak ada harmonisnya. Anak akhirnya trauma juga karena dia melihat orang tuanya, wah orang tuaku ini ribut mulu. Hati-hati loh, kamu bisa bikin trauma untuk dirimu dan anak ya, orang lain. Kadang-kadang kita bilang, wah nanti kalau kita bercerai itu anak korban. Belum tentu. Kalau anak merasa bahagia dengan orang yang tepat, dia gak akan trauma. Dia banyak belajar. Manusia itu kan belajar. Dimana tempatnya dia bahagia. Kecuali kalau orang tuanya bercerai, baru orang tuanya marah-marah tuh anak. Nah itu yang trauma juga. Tetapi akan ada trauma kalau seandainya bersama tapi ribut-ribut mulu. Ya, itu trauma juga. Tapi ini bukan fokus untuk saya suruh kamu bercerai, tidak ya, itu keputusan kamu. Karena kalau memang kondisinya seperti gitu, berarti energinya kurang pas. Itu sama saja membuatmu menderita. Ya, makanya stres, mumet. Ya. Untuk bisa mendapatkan jodoh yang tepat ini berarti jodoh yang betul-betul bisa ya bukan hanya persinggahan gitu, sesuai tema kita kan. Untuk bisa menarik itu dimana dirimu harus bisa menghargai, mencintai dirimu dulu. Kalau kamu sudah menghargai, mencintai dirimu sepenuhnya, seutuhnya, jodoh itu akan datang, bukan menurunkan. Terkadang Leo tuh, kayaknya saya sudah mencintai diriku, menyayangi diriku, semua sudah, tapi kok jodohnya lama sekali. Karena orang-orang di sekelilingmu tidak selevel dengan dirimu. Mereka di bawah. Kalau dia di atas pasti dia berani. Dia ibaratkan kamu tuh di atas, dia di bawah, nggak berani dia. Ibaratkan dia tidak bisa tolak menolak. Bukan karena dia takut sama kamu, tapi vibrasinya nggak sampai. Makanya saya bilang gitu, kalau kamu merasa kebelet untuk mempunyai pasangan, jangan salahkan kalau kamu turun levelmu dan kamu tidak connect dengan dia. Yang tadi saya bilang, mungkin kamu pekerja keras, dia pemalas. Ya. Kamu orangnya optimis, dia pesimis. Karena kamu turun level. Dimana kalau pasangan yang tepat sevibrasi. Ya mungkin ada salah-salah kata, ada salah-salah perbuatan, tapi ya karena pola pikirnya sama, ya itu tidak dijadikan bahan untuk ribut gitu. Ya, jadi jangan tergesa-gesa. Ini yang semesta mau sampaikan, jangan tergesa-gesa untuk bisa mendapatkan pacar. Jangan tergesa, aduh kayaknya saya sudah umur sekian kok belum dapat jodoh. Tunggu aja. Waktu Tuhan pasti akan tepat. Kayaknya kalau sampai sudah lama nggak dapat jodoh, ya saya juga nggak tahu. Berarti memang belum mungkin nggak ada jodoh atau bagaimana, ya saya kurang tahu. Ya. Tetapi di sini semesta mau sampaikan untuk kamu, jangan turun level, jangan takut tidak punya pacar, jangan takut tidak punya jodoh. Ya, karena Tuhan tahu bahwa kamu tuh orang terbaik, kamu tuh orang spesial. Kalau kamu punya jodoh ya, kayaknya saya sudah tua, tapi belum jodoh. Mungkin takdir kamu tidak mempunyai jodoh. Kita kan tidak tahu. Tapi ya terserah dari dirimu. Dimana semesta mau sampaikan kepada sesuai tema kita, jodoh yang tepat, bukan jodoh yang tidak tepat. Dimana kondisinya banyak di dengan kalian jodoh yang tidak tepat. Bersama tapi ribut, bersama tapi stres, bersama tapi diduakan, bersama tapi cemburuan, bersama capek energi, capek mental, capek fisik. Ya. Padahal kalau kita bilang kita tuh mau menua bersama, memberikan ya saling, kita kan dalam artian tidak sempurna ya, jadi saling menopang, tapi ini malah saling menyakiti. Bukan saling mensupport tapi saling menghujat. Nah itu berarti jodoh yang tidak tepat. Nah di sini kita mau cari jodoh yang tepat. Kalau memang contohnya tadi, kayaknya saya sudah tua tapi saya nggak dapat jodoh, ya berarti semesta tahu bahwa kamu itu orang kamu tuh orang kuat, kamu bisa tanpa pasangan. Ya, karena ada beberapa saya lihat di sini jomblo ya. Jomblo dalam artian mungkin sudah pernah nikah, cerai, ataukah memang ya belum nikah gitu. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Ya. Dimana jodoh yang tepat adalah jodoh
eh, yang sevibrasi dengan dirimu, yang bisa menopangmu, yang bisa sama-sama saling menopang, sama-sama saling bisa melengkapi. Ya, dimana semua itu dari hatimu dulu. Hatimu bersih, pola pikirmu bersih, kamu bisa mengontrol emosimu, kamu bisa melepaskan semua masa lalu yang melepaskan dan memaafkan. Ya, niscaya ke depan akan jauh lebih baik hidupmu. Entah dirimu sendiri dengan jodoh dirimu. Jodoh ini kan dalam artian dua. Kamu punya fisik dan jiwa ya. Kamu akan lebih berjodoh dengan dirimu sendiri, lebih kuat menahan semua beban-beban sendiri, berarti itu kamu kuat. Ataupun nanti kamu akan mendapatkan jodoh yang baik, yang memang mengerti yang menginginkan kamu dari hati, bukan dari fisik. Karena fisik tidak abadi. Besok kamu keriput, dia pergi ke perempuan lain, ke laki-laki lain. Kenapa? Orientasinya fisik. Ya. Jadi terkadang itu orang bilang, kenapa ya dia selingkuh? Ya karena orientasinya fisik. Yang mana fisik ini tidak abadi, atau uang. Ya, pada saat kamu nggak ada uang, dia pergi. Karena apa? Orientasinya uang. Pada saat kamu sudah tidak cantik, dia pergi. Karena apa? Orientasinya kecantikan. Tapi kalau dia orientasinya hatimu, jiwamu, dirimu, kamu menua sampai bagaimanapun, ya, atau kamu cerewet bagaimanapun, atau kamu sebawel bagaimana, atau mungkin emosinya bagaimanapun, tetap dia mengerti akan dirimu. Kenapa? Karena dia menginginkan dirimu, menginginkan hatimu, bukan karena sekedar fisik. Tetapi kalau hanya fisik, tidak abadi. Karena fisik ini keriput besok ya, tua pasti keriput, rambutnya putih, badan kendor, sudah nggak kuat. Ya, jadi jangan terlena dengan kegantengan, jangan terlena dengan apapun yang hanya tampak di luar, tapi lihat dari dalam hati. Jadi berdoalah, minta orang yang memang benar-benar inginkan kamu dari hati, dari jiwamu, dan sama kamu juga bisa menerimanya dari jiwanya. Ya, fisik itu bonus, kalau ganteng, cantik, kaya itu bonus. Ya, dimana ya jodoh yang tepat untukmu, kamu bisa mendapatkannya kalau kamu sudah berbahagia dengan dirimu sendiri itu. Ya, kamu menghargai dirimu, menyayangi dirimu, bukan turun level, tetapi kamu tetap mempertahankan kualitasmu, vibrasimu. Suatu saat kamu akan mendapatkan jodoh yang tepat untuk dirimu. Seperti gitu, Leo. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.